Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani Febriana Putri. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pajak dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pengertian pajak. Pajak adalah doribah yang artinya beban. Alasan mengapa disebut doribah adalah karena pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat. Secara etimologi, doribo yang berasal dari kata dasar dorobo, yadribu, doroban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal-hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Adapun 5 unsur penting pajak menurut syariah. Yang pertama, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, objeknya harta. Yang ketiga, subjeknya kaum muslim yang kaya. Dan yang keempat, tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, diberlakukan karena adanya kondisi darurat atau khusus yang harus segera diatasi oleh ulil amri. Apa sih sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya pajak. Yang pertama, disebabkan ghanimah dan fai'i berkurang bahkan tidak ada. Dan yang kedua, munculnya pajak karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Yang ketiga, munculnya pajak karena mencari jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, sebab munculnya pajak adalah karena imam, khalifah, berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak, para ulama yang memperbolehkan pemerintah Islam memungut pajak dari kaum muslimin meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, negara komitmen dalam penerapan syariat Islam. Yang kedua, negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrok oleh musuh. Dan yang ketiga, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al-unsyur, kecuali dari pihak pajak. Dan yang keempat, harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Dan yang kelima, pemungutannya harus adil. Adapun karakteristik pajak doribah menurut syariat yang membedakan dengan pajak konvensional. Yang pertama, pajak doribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya atau abadi. Yang kedua, pajak doribah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Yang ketiga, pajak doribah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Yang keempat, pajak doribah hanya dapat dihapuskan bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori, pajak konvensional tidak ada dihapus karena hanya itulah sumber pendapatannya. Sekian video kali ini dan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.